Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pengaruh asap rokok terhadap kesehatan manusia yang terdiri dari kelompok dari 1. Dini Oktavia, 2. Indri Lestari, 3. Kiki Wahyudi, 4. Bima Ajrah, 5. Monica Stella. Indonesia adalah negara kelima terbesar konsumen rokok dunia dari tahun 2001 sampai 2003. Konsumsi rokok Indonesia dari tahun 1960 sampai 2003 mengalami peningkatan besar 3,8 kali lipat, yaitu sebesar 35 miliar batang menjadi 171 miliar batang per tahun. WHO memperkirakan pada tahun 2020 penyakit yang berkaitan dengan merokok merupakan permasalahan terbesar yang menyebabkan 8,4 juta kematian per tahun. Merokok selain membahayakan pengonsumsi rokok, juga dapat mengganggu kesehatan orang lain yang terpaksa menjadi perokok pasif. Perokok pasif mempunyai risiko lebih tinggi, mempunyai penyakit kanker paru-paru dan penyakit jantung ischemia. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah telah menjalankan cara-cara penanggulangan rokok secara sistematis dan terus-menerus. Akan tetapi, segala usaha pemerintah dalam menekan masalah rokok tersebut tidak dapat berjalan sempurna apabila masyarakat tidak menanggapi salah satu masalah sosial ini dengan baik. Untuk itu, kita dapat mengetahui cara pengobatannya yang disebabkan oleh asap rokok terhadap kesehatan manusia dan dapat mengetahui cara menghindari dan menghentikan dalam penggunaan rokok serta mengetahui dampak rokok bagi manusia. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa dampak merokok terhadap kesehatan manusia. Yang kedua yaitu bagaimana cara pengobatan yang disebabkan oleh asap rokok terhadap kesehatan manusia. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghentikan dan menghindari merokok. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dampak rokok bagi kesehatan manusia. Yang kedua, untuk mengetahui cara pengobatan yang disebabkan oleh asap rokok terhadap kesehatan. Yang ketiga, untuk mengetahui cara menghindari dan menghentikan dalam pengguna rokok. Lalu selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, rokok. Menurut Purwadaminta tahun 1996, rokok adalah gulungan tembakau yang berbalut daun nipah atau kertas. Sedangkan pada Permenkes nomor 28 tahun 2013 dikatakan bahwa rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, atau dihirup, yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan tanpa bahan tambahan. Menurut Sugito 2007, ada 3 zat utama yang terkandung di dalam rokok, yaitu yang pertama yaitu ada nikotin. Nikotin dapat menyebabkan seseorang mengalami ketergantungan pada zat nikotin. Yang kedua yaitu tar. Tar adalah partikulat yang ada di dalam asap hasil pembakaran produk tembakau tersebut. Dan yang ketiga yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida adalah salah satu kandungan rokok yang merupakan gas beracun atau zat yang paling berbahaya. Senyawa satu ini merupakan gas yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika terhirup terlalu banyak, akibatnya fungsi otot dan jantung akan menurun. Menurut Aditama 2009, perokok dibedakan menjadi 2, yaitu perokok pasif dan perokok aktif. Perokok pasif disebut juga dengan involuntary smoking atau orang-orang yang tidak merokok tetapi harus ikut menghisap rokok tersebut dari orang-orang yang merokok di sekitarnya. Dan yang kedua yaitu perokok aktif adalah orang yang secara langsung melakukan aktivitas merokok dan kebiasaan merokok menjadi aktivitas sehari-harinya. Yang kedua ada kesehatan. Menurut WHO, kesehatan adalah sebagai a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial tanpa ada keluhan sama sekali atau cacat dan sakit.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan juga dinyatakan mengundang dimensi mental dan sosial. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Secara umum, kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kebugaran dan penampilan tubuh serta harta yang paling berharga yang tidak pernah bisa ditukar dengan apapun. Kesehatan juga harus dilandasi beberapa aspek perilaku untuk menuju sehat. Pola hidup dengan dua hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang kedua yaitu penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan pada makalah ini adalah metode studi kegiatan pustaka, karena di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh asap rokok yang ditimbulkan dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan manusia. Penelitian studi kegiatan pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan dari asap rokok. Bahaya rokok terutama adalah bagi kesehatan. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian, baik perokok aktif maupun pasif. Menurut Maharani tahun 2012, berikut adalah beberapa penyakit kanker yang disebabkan oleh paparan asap rokok ataupun kebiasaan merokok. Yang pertama yaitu ada kanker paru-paru, kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker serviks, kanker kerongkongan, kanker pencernaan, kanker ginjal, kanker mulut, dan kanker tenggorokan. 2. Ada cara pengobatan yang ditimbulkan oleh asap rokok. Pengobatan pada penderita kecanduan rokok bisa dilakukan dengan bantuan obat. Adapun metode pengobatan yang dapat ditempuh bagi penderita kanker yaitu kemoterapi. Kemoterapi adalah salah satu jenis pengobatan yang ditempuh bagi penderita kanker ya. Bisa penanganan melalui obat, baik obat minum maupun obat melalui infus. Obat kemoterapi ini bekerja dengan cara mematikan sel-sel kanker yang tumbuh dalam tubuh atau memperlambat perkembangan sel kanker. Ada beberapa obat kemoterapi yang paling umum digunakan dalam rangkaian pengobatan ini, yaitu ada sikloposamid, dia berbentuk sediaan serbuk liosofilasi, injeksi dalam vial yang bekerja dengan berikatan silang pada DNA sehingga dapat memperlambat proliferasi. Yang kedua ada doxorubicin atau adriamycin, berbentuk sediaan serbuk yang digunakan untuk injeksi, adapun sudah menjadi cairan injeksi yang bekerja dengan menghambat enzim teopesimmerase 2 sehingga menghambat proses pembelahan sel dan pembentukan DNA. Yang ketiga ada visritin, berbentuk cairan injeksi dalam vial, bekerja dengan cara mencegah polimerisasi tubulin menjadi mikrotubulus. Yang keempat ada methotrexate atau Maxtrex, berbentuk sediaan tablet, bekerja terutama pada fase S dalam pembelahan sel, menghambat dihidrofolat reduktase dan proses reduksi hidrofolik asid atau F2 menjadi tetrahidrofolik asid FH4 secara kompetitif. Aktivitas sitotoksik metrosat berkorealisasi dengan secara in vitro dengan melalui inhibisi sintesis DNA. Yang ketiga yaitu cara menghindari dan menghentikan dalam penggunaan rokok. Menurut Wismanto 2008, cara yang ditempuh untuk berhenti merokok antara lain dengan metode pengobatan yaitu mencari obat yang bisa menyembuhkan kecanduan terhadap rokok. Terus menurut Satiti tahun 2009, menghentikan kebiasaan merokok bisa tetap dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu berhenti secara mendadak, yang kedua yaitu cara menunda secara perlahan, yang ketiga tidak mengikuti kebiasaan merokok, dan yang keempat konsumsi makanan dengan menu seimbang. Kesimpulannya dari makalah ini yaitu
Dengan itu kita dapat mengetahui bahwa pengaruh asap rokok terhadap manusia sangatlah berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari yang ringan hingga yang berat, yang dapat membawa kita pada kematian. Banyak sekali ya bahaya rokok ini yang ditimbulkan dari asap rokok, seperti kanker, kanker paru-paru, kanker payudara, kanker serviks, kanker tenggorokan, dan lain-lain, yang pengobatannya dapat dilakukan secara kemoterapi. Dari kebiasaan merokok, kita dapat mencegahnya dengan cara menanamkan keyakinan yang kuat bahwa kebiasaan rokok itu tidak akan pernah menguntungkan diri sendiri dan orang lain, akan tetapi akan merugikannya. Saran yang diberikan setelah membaca makalah yang berjudul Pengaruh Asap Rokok Terhadap Kesehatan Manusia, diharapkan masyarakat dapat sadar akan bahaya rokok tersebut dan segera meninggalkan kebiasaan merokoknya, supaya badan sehat, tetap bugar, dan terjauh dari segala penyakit yang dapat mengancam jiwanya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.